Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahsanah wa syukrullah wa ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu wa da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Thulabat talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali pelajaran kita dan sekarang kita sampai di halaman 39 ya dari syarah kitab Thalathatul Usul ini. Ya, langsung saja saya baca. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa a'dhamu ma amara Allahu bihi tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Dan perkara terbesar yang Allah perintahkan hamba dengannya adalah tauhid. Dan makna tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Yang kita baca syarahnya penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. At-tauhidu lughatan, tauhid secara bahasa ya, masdar wahhada yuwahhidu. Itu adalah isim masdar ya dari ya, fi'il wahhada yuwahhidu. Ya, fi'il madinya wahhada ya, fi'il mudhari'nya yuwahhidu. Ya. Ai maknanya ya adalah ja'ala syai'a wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Ya, kalau bahasa Indonesia ya mengesahkan, menunggalkan. Itu tauhid secara bahasa ya. Wa hadza la yatahaqqaqu illa binafyin wa itsbat. Dan mengesahkan itu tidaklah akan mungkin terlaksana kecuali dengan menafikan dan dengan mengisbatkan ya. Nafyul hukmi amma siwal muwahhadi wa itsbatuhu lahu ya. Yaitu menafikan hukum dari selain yang diesahkan itu dan menetapkannya hanya bagi si yang ditetapkan itu. Itu namanya mengesahkan. Jadi semuanya harus dihilangkan darinya. Lalu ditetapkan hanya untuk satu saja begitu. Mengkhususkan hanya untuk satu saja. Itu namanya mengesahkan. Ya, contoh ya. Naqulu innahu la yatimmu lil insani tauhid hatta yashhada an la ilaha illallah. Fa nafyul uluhiyata amma siwallahi ta'ala wa yuthbituha lillahi wahdah. Maka contohnya kata Syekh Utsaimin ya, bahwa tidak akan benar ya, seorang itu ya, tauhidnya sampai dia bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata ya. Lalu ketika dia sudah mengatakan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah saja itu, maka dia harus melakukan nafi dan itsbat ya. Dia menafikan seluruh Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan-Tuhan yang lain dia nafikan. Ya. Lalu dia tetapkan bahwa ketuhanan itu hanyalah milik Allah semata. Ini namanya mentauhidkan. Paham ya? Saya ulangi sekali lagi ya contohnya tadi. Dia itu menafikan segala Tuhan dari Allah. Ya. Jadi kan manusia itu kan di dunia ini nyembahnya kan banyak ya kan. Ada yang nyembah, ya mohon maaf saya sebut merek. Ada yang nyembah Yesus katanya. Ada yang nyembah Buddha. Ada yang nyembah yang lainnya lah begitu ya, banyak sekali. Nah, orang yang mengaku ya dia itu bersyahadat la ilaha illallah, mengaku nyembah Allah, dia harus menafikan itu Tuhan-Tuhan selain Allah itu. Paham ya? Tuhannya tadi Tuhannya orang Nasrani, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Hindu, dia harus nafikan semua. Paham? Tidak ada Tuhan. Itu semua salah begitu. Nah, lalu dia tetapkan, dia itsbatkan bahwa Tuhan yang benar kuwi siji tok, yaitu Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Katakan ya, Allah itu satu, Tuhan itu hanya satu begitu. Paham ya? Itu namanya nafi dan itsbat ya. Wa fil istilahi arrafal muallifu biqaulihi at-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah. Ya, tolong kasih garis bawah tuh ya. Dan secara istilah maka ya penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan definisi bahwa yang namanya tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam peribadahan ya. Ai an ta'budallaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a, yaitu engkau menyembah Allah semata dan engkau tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. La tusyriku bihi nabiyyan mursalan, engkau tidak menyekutukan Allah dengan nabi yang diutus. Wala malakan muqarraban, tidak menyekutukan Allah dengan malaikat yang didekatkan. Wala ra'isan wala malakan wala ahadan minal khalqi, engkau tidak menyekutukan Allah dengan pimpinan, ya engkau tidak menyekutukan Allah dengan
raja siapapun, dan engkau tidak menyekutukan Allah dengan siapapun dari makhluk ini. Bal tufarriduhu wahdahu bil ibadati mahabbatan wa ta'ziman. Bahkan engkau itu mengesahkan Allah dalam ibadah itu dengan segenap kecintaan dan pengagungan, ya, warogbatan warohbatan, dan dengan targhib wa tarhib, dengan rasa harap dan rasa takut, ya. Itu semua harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya menyembah Allah, dan itu definisi tauhid yang beliau sampaikan, yaitu menyembah Allah semata, ya, mengesahkan Allah dalam ibadah. Nah, kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, wa muradu syekhi rahimahullahu at-tauhid alladzi bu'itsatir rusulu li tahqiqihi li'annahu alladzi hasala bihil ikhlal min aqwamihim, ya. Dan yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, beliau mengkhususkan, ya, bahwa tauhid itu adalah tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang dengannya para rasul diutus, ya. Karena memang disitulah yang banyak terjadi penyimpangan, ya. Nah, karena, ya, wa hunaka ta'rifun a'ammut tauhid huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yahtassu bihi. Karena memang, ya, secara umum sebenarnya ada definisi tauhid yang lebih umum, ya, yang mana tauhid itu sebenarnya maknanya, ya, adalah ini ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yahtassu bihi, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang menjadi kekhususannya, ya. Para ulama lain yang mendefinisikan tauhid ini begini, ifradullah subhanahu wa ta'ala, ya, bima huwa min khasaisihi, ya. Atau ifradullah subhanahu wa ta'ala fima huwa min khasaisillah, ya. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara yang memang itu menjadi kekhususan bagi Allah ta'ala, ya. Dan sesungguhnya, ya, ini jadi Syekh Utsaimin ini mengatakan begini nih, kalau mau saya tambahkan, ya, biar mudah dipahami. Sesungguhnya makna tauhid secara umum itu tadi yang disebutkan Syekh Utsaimin itu, ya, mengesahkan Allah ifradullah subhanahu wa ta'ala fima huwa min khasaisillah. Ini sebenarnya makna globalnya begitu. Mengesahkan Allah dalam perkara yang memang itu kekhususan bagi Allah. Begitu dulu. Nah, tauhid itu sendiri, ya, berdasarkan istiqra', ya, hasil membaca, menelaah dan kesimpulan, itu dibagi menjadi 3 sesungguhnya. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Akan tetapi, ya, dalam definisi yang beliau sebutkan, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kayaknya begitu, ya, mengkhususkan bahwa tauhid itu hanyalah tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadahan. Padahal kan ada tauhid rububiyah dan ada tauhid asma wa sifat. Tapi kenapa yang beliau sebut hanya tauhid uluhiyah? Karena disitulah medan penyimpangannya. Ya, jadi orang itu mau mengakui tauhid rububiyah, yang mengesahkan Allah dalam dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencipta, mengatur alam semesta, memberi rezeki, itu kan Allah saja yang mampu. Orang itu mau. Bahkan orang kafir Quraisy saat itu ditanya, ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jika kamu tanya mereka siapa yang membuat langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab yang membuat layaqulunallah. Yang menciptakannya itu apa? Allah Ta'ala. Mereka percaya itu. Ya, tapi mereka nggak mau menyembah Allah. Mereka maunya nyembah Hubal. Hubal itu nama berhalanya. Menyembah Lata, menyembah Uzza, dan yang lainnya. Ya. Demikian pula asma wa sifat. Sebagian mereka percaya. Buktinya mereka, ya, tahu dengan kalimat Allah itu tahu mereka. Nah, tetapi ketika mereka disuruh nyembah Allah, mereka tidak mau, gitu, ya, dipahaminya. Jadi, ya, di sini Syekh Utsaimin mengatakan, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengkhususkan, ya, dalam apa yang beliau definisikan dengan kalimat, ya, ifradullah bil ibadah. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, yaitu adalah untuk mengkhususkan manakah tauhid yang paling utama, yang diutus para rasul untuk mendakwahinya, yang banyak terjadi penyimpangan di situ. Paham, ya? Nah, ya. Dan ini saya kembali ke sini, ya, Syekh Utsaimin menjelaskan kemudian, ya, secara umum bahwa tauhid itu ada 3. Ya. Ini berdasarkan istiqra'. Ya, kalau dicari dalam Al-Quran, ya, tauhid itu ada 3, ya, itu nggak ketemu.
dicari dalam hadis ya, Nabi mengatakan tauhid itu dibagi 3 juga nggak ada. Ya. Tetapi ini berdasarkan kesimpulan para ulama. Ya. Yang mana Allah itu mengatakan dalam Al-Quran, ya, ketika Allah menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan dirinya, ya, perbuatan-perbuatan Allah itu namanya rububiyah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memberi rezeki, ya, mengatur alam semesta, yang menguasai hari pembalasan dan sebagainya. Ini ya di antara konsekuensi yang harus dimasukkan di dalamnya apa? Rububiyah itu. Lalu di ayat yang lain Allah mengatakan Allah itu satu. La ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, sembahlah Allah. Berarti Allah minta untuk disembah. Allah memerintahkan manusia untuk disembah. Nah, ayat-ayat yang semisal ini ya diklasifikasikan sebagai uluhiyah. Paham ya? Lalu yang ketiga, ketika Allah menyebutkan tentang nama-namanya, ya Allah itu ya seperti yang kita buka di awal Al-Quran itu biasanya kan ada tuh Asmaul Husna, wallahu warahmanur rahimul malikul qudusus samalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabir sampai akhir ya. Nah, ketika Allah menamakan dirinya dengan nama-nama dan sifat-sifat yang mulia sesuai dengan kemuliaan Allah dan keagungan Allah, nah itu yang namanya klasifikasi tauhid asma wa sifat. Jadi jangan sampai salah paham. Nah, seperti orang-orang yang bahkan gelarnya Habib tetapi menuduh orang yang mengklasifikasikan tauhid menjadi 3 ini ya, ulama ya. Saya bilang bukan orang yang mengklasifikasikan, tapi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengklasifikasikan tauhid menjadi 3 ini lalu dituduh kayak orang Kristen yang ngomong Trinitas. Loh, ini orang yang salah paham dan tidak tahu agama. Begitu hakikatnya ya. Keburu-buru maksudnya. Ya, yang lebih tepatnya begitu. Dia keburu-buru, tidak mau memahami dulu, tidak mau kemudian menerima pendapat dulu, tidak mau tahu yang benar dulu, langsung jebret wae pokoknya begitu. Ya. Kalau mau dilihat kan beda jauh antara Trinitas dan tauhid itu. Kalau Trinitas itu kan menigakan subjeknya. Jadi kata mereka, Yesus itu satu adalah tiga adalah satu. Objeknya siji didadekne telu. Ya, dibelah-belah begitu. Tapi kalau dalam pembagian tauhid ini sesungguhnya bukan. Ya, Allah itu mengatakan, Nabi juga mengatakan dalam hadisnya, Allah itu ya tadi yang saya sudah katakan, Allah itu menciptakan, Allah itu memberi rezeki, Allah itu menghidupkan, mematikan. Maka ini klasifikasinya rububiyah. Lalu ketika Allah mengatakan sembahlah Allah semata, jangan menyembah yang lain, jangan syirik, ini klasifikasinya uluhiyah gitu. Lalu ketika Allah menyebutkan nama dan sifatnya, ini klasifikasinya asma wa sifat. Jadi subjeknya itu tetap satu, tidak ditigakan. Paham? Ya, Allah Maha Satu tidak ditigakan. Tetapi Allah sendiri yang berbicara. Allah itu yang memiliki rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Nah, kita tinggal menetapkannya. Begitu ya. Jadi harus paham ini karena memang di luar sana ya banyak syubhat ya, yang mengatakan ya orang yang membagi tauhid ini menjadi 3 ini salah katanya begitu. Sesungguhnya ya saya katakan tadi ya, mereka yang terlalu terburu-buru nggak mau belajar dulu ya langsung memvonis yang macam-macam. Ya senengannya kan mereka itu ngelok-ngelok ke orang lain sesat. Ya padahal dirinya sendiri nggak mau koreksi. Benar nggak mereka ngomong itu berdasarkan hadis yang sahih? Benar nggak mereka ngomong itu berdasarkan Al-Quran? Ya, mereka ngel-ngel bilang tauhid itu 3 itu adalah pembagian yang salah. Mereka aja ya bingung Allah di mana. Oh iya itu kan. Orang-orang yang mengatakan salahnya pembagian tauhid itu mereka bingung gitu. Allah di mana? Ada yang mengatakan Allah itu di mana-mana, Allah tidak butuh tempat, Allah wis mbuh. Padahal jelas sekali kok kalau mau baca Quran, mau baca hukumnya. Ya, Allah itu di mana jelas sekali kok. Ya enggak? Ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman itu berada di atas arsy, istiwa di atasnya. Istiwa itu kata Ibnul Qayyim ulu wartafa'a, tinggi dan berada di atas sesuatu. Jadi ya nggak mesti kemudian Allah itu nempel ke arsy-nya, itu nggak mesti. Ya. Bagaimana Allah beristiwanya? Ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika muridnya Imam Malik, ya, ada seorang datang gitulah ke majelisnya Imam Malik. Lalu dia bertanya, ya Imam,
Innallaha alal arsy istawa. Allah itu berada di atas beristiwa. Bagaimana istiwanya? Maka Imam Malik menjawab, al istiwa maklumun. Istiwa itu maklum secara bahasa, tinggi dan berada di atas sesuatu. Wal kaifiyatu anhu majhulatun. Tata caranya Allah beristiwa itu ya nggak tahu. Ya, jangankan Allah, kita aja terhadap makhluk yang ada di dalam tubuh kita, saya kan pernah bilang ya. Bakteri E. coli kita aja nggak tahu nih baru ngapain. Bakteri E. coli kita ada berapa, laki-laki atau perempuan. Ya. Kemudian kok bisa kita makan putih keluarnya itu apa yang mereka lakukan, senjatanya opo. Ini kalau suruh detail kan dalam diri kita, wa fi anfusikum ayatin. Dalam diri kita ini ada tanda kekuasaan Allah. Afala taqilun. Tidakkah kalian mau berakal? Lah kok ini dia makhluk yang ada dalam diri kita yang diciptakan Allah saja kita nggak tahu. Apalagi kita pengen tahu bagaimana Allah itu beristiwa. Ini kan pertanyaan yang kurang ajar. Ya. Karena Allah itu maha mampu, begitu aja. Jawabannya kan, gampangnya begitu. Maka kaifiatnya Allah beristiwa itu majhul. Sang kholik, sang pencipta. Itu tentu berbeda dengan yang diciptakan. Paham ya? Nah, lalu yang ketiga kata Imam Malik, ya, wasu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang tata cara Allah beristiwa atau yang semisalnya itu pertanyaan yang bid'ah. Kenapa malaikatnya berani? Tidak berani itu tanya pada Allah. Ya Allah, bagaimana kau beristiwa? Nggak berani. Nabi juga nggak bertanya pada Allah. Nabi juga nggak bertanya pada malaikat. Malaikat tahu nggak cara Allah beristiwa bagaimana? Nggak berani. Sahabat juga nggak bertanya pada Nabi ketika dijelaskan istiwa-istiwa itu. Mereka juga nggak bertanya, ya Nabi, bagaimana tolong dong kasih tahu istiwanya Allah itu gimana sih? Apakah Allah itu tidur atau duduk atau bagaimana? Itu pertanyaan yang salah soalnya. Jadi para sahabat nggak pernah tanya. Maka Imam Malik mengatakan bertanya tentang itu majhul. Ya saya sama. Kita sekarang tanya, bakteri E. coli kita tadi baru istirahat atau baru tidur? Atau baru makan juga dia? Atau baru pakai alatnya untuk ngolah makanan kita atau bagaimana dia? Kita nggak bisa jawab itu. Profesor seluruh dunia kumpulin, neliti dalam dirinya seorang bakteri E. coli-nya ada berapa jumlahnya, satu dan yang lainnya beda-beda kegiatan atau enggak, bingung itu. Nggak mungkin masuk akal. Paham itu? Nggak mungkin kita ya bisa mengetahuinya. Roh kita aja gimana coba, ada yang bisa mendeteksi? Kok ada orang yang ditembak tangannya meninggal, tapi ada orang yang sampai kena apanya itu separuh, ditembak perutnya lah, maaf ya, tembak di perutnya meninggal, tapi ada orang yang sampai kena apa itu, alat apa itu kan ada, pernah saya lihat ya di siaran itu, kena separuh kepalanya masih hidup. Roh ini yang diwi berarti ya. Masya Allah ya. Jadi rohnya bagaimana orang aja nggak bisa tahu kok ya. Maka ya, pertanyaan ya, tentang Allah Subhanahu Wa Taala ya, itu haruslah ya sesuai ya. Haruslah kita itu ada dalilnya ya. Kita mau tahu Allah dan Rasulnya ya harus baca Al-Quran, ya harus mau kenal Allah ya harus mengenal Allah melalui apa yang Allah katakan, apa yang Nabi jelaskan. Jangan ngarang-ngarang dewi, karena kalau ngarang-ngarang dewi pasti sesatnya. Paham ya? Itulah agama ya. Ada dalilnya, ada riwayatnya, ada sanadnya, begitu. Nah, kemudian ya, pembagian tauhid menjadi 3 ini pula, ini kalau mau dikatakan seperti bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan nggak ada tuh dalil yang mengatakan ya isim itu bahasa al-kalamu ya, bahwasanya kalam dalam bahasa Arab itu ya ada 3, ada isim, ada fiil, ada huruf. Siapa yang mengklasifikasikannya? Ya, itu kan para ulama bahasa, ya kan, setelah mereka mempelajari bahasa Arab itu begini, maka mereka simpulkan dalam bahasa Arab itu ada isim, ada fiil, ada huruf. Isim itu yang berkaitan dengan kata benda, fiil itu berkaitan dengan kata kerja, huruf itu ma la yasluhu bihi dalilul ismi wala dalilul fi'il ya, yang tidak sesuai dengan petunjuk yang tidak sesuai dengan isim maupun fi'il ya, nggak cocok untuk diklasifikasikan sebagai kata kerja atau kata benda. Ini berarti dia huruf, kan begitu ya. Jadi ini masalah ilmu, saudara ya. Jadi ada batasannya pula ya. Jadi orang itu jangan kemudian mengklaim sesat ini tanpa dalil. Dia kalau suruh datangkan dalil bingung juga kok dengan apa yang dia katakan ya. Sekarang ya orangnya entah di mana ya. Nah ya orangnya banyak ya seperti itu ya. Tapi ya inilah pentingnya kita belajar akidah yang benar.
Nah, bukan berarti kemudian saya mengklaim saya ini yang paling benar, bukan. Ya. Tetapi kita itu sama-sama ayolah ngikutin, berusaha. Kita itu kalau beragama pakai dalil, ngikuti Al-Quran, ngikutin sunnah yang sahih. Itu ceritanya. Nah, kembali ke buku ya, Syekh Utsaimin ya, mengatakan bahwa tauhid itu ada 3. Yang pertama, tauhidur rububiyah wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam mulk ya, dalam kekuasaan, dalam penciptaan, khalq ya, dan juga at-tadbir dalam pengaturan. Jadi satu-satunya yang menguasai, satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang mengatur segala sesuatu, kita harus yakin, harus mengesahkannya, yaitu Allah semata. Tidak ada yang bisa selain Allah Ta'ala. Allah mengatakan ya, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Ini jelas sekali kan. Allah mengatakan dirinya lah yang menciptakan segala sesuatu. Juga Allah mengatakan, ya hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa. Adakah yang menciptakan kalian selain Allah? Ada enggak tuh? Ini tantangan yang bermakna pengingkaran. Tidak mungkin bisa jawab. Ya, yang bisa memberi rezeki kalian dari langit dan bumi. Nah, ketahuilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Tiada yang bisa memberi rezeki kecuali Dia. Paham ya? Ya, surat Fatir ayat 3 ya. Kemudian Allah juga mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat Al-Mulk yang kita sama-sama hafal ya. Maha barokah Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah segala kekuasaan, dan Dialah yang maha mampu akan segala sesuatu. Juga Allah mengatakan ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin ya. Ketahuilah bahwasanya penciptaan ya, dan pengaturan segala sesuatu itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, maha berkah ya. Tabarakallahu rabbul alamin ya. Penguasa alam semesta. Bisa dipahami ya ini ya. Jadi yang pertama itu tauhid rububiyah. Lalu yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah tadi definisinya sudah didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa artinya? Ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadahan. Ya. Caranya bagaimana? Ini bi'an la yattakhidal insanu ma'allahi ahadan ya'buduhu wa yataqarrabu ilaihi kama ya'budullaha ta'ala wa yataqarrabu ilaihi. Ya. Dengan cara seorang itu tidak menjadikan tandingan bagi Allah yang ia sembah bersama Allah ya, sebagaimana ia nyembah Allah dan sebagaimana ia mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia itu enggak nyembah Allah tapi juga nyembah yang lain gitu. Jadi istilahnya enggak menduakan sesembahannya. Satu saat di satu waktu dia nyembah Allah plus nyembah yang lainnya. Ini namanya syirik. Paham ya? Maka yang namanya tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah dalam peribadahan. Tadi menafikan seluruh sesembahan selain Allah dan memberikan sesembahannya, ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian ya, yang ketiga ya, itu tauhidul asma'i was sifat. Apa maknanya? Ya, ini ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima samma bihi nafsahu wa wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. Ya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah menamakan dirinya dengannya ya. Ya, dan Allah sifati dirinya di dalam Al-Qur'an ya. Au ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Atau Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan ya di dalam hadis-hadisnya. Jadi tauhid asma wa sifat ini menamakan Allah dan mensifati Allah sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran maupun Nabi ajarkan dalam hadis-hadisnya ya. Wa dzalika bi itsbati ma atsbatahu, dan itu cara mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat ini adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan dari nama dan sifatnya ya. Wa nafa ma nafahu an ghairi ya, dan menafikan apa yang Allah nafikan darinya ya, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala wa min ghairi takifin wala tamthilin, tanpa kemudian mentahrif. Tahrif itu apa? Tahrif itu memalingkan makna ya. Kemudian ta'til itu menolak makna. Lalu takif itu membagaimanakan, lalu tamthil itu
menyerupakan. Nah, ini saya perlu tambahkan sedikit, ya. Kita mengimani nama dan sifat Allah, ya, itu sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Paham? Jika Allah mengatakan Allah itu Maha melihat, Al-Basir, ya contohnya, ya sudah kita tetapkan Allah itu Maha melihat. Ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, begitu. Paham ya? Lalu kita jangan sampai melakukan 4 perkara tadi. Apa itu? Tahrif, ta'til, takyif dan juga tamtsil. Apa tahrif itu? Tahrif itu menyelewengkan. Menyelewengkan makna. Jadi contoh dia Al-Basir tadi kan artinya melihat, ya. Lalu dia tahrif. Oh, maksudnya melihat itu bukan melihat begitu, tapi melihat itu begini. Jadi dia pakai makna yang lain. Padahal jelas sekali makna Al-Basir itu adalah melihat. Lalu takyif itu membagaimanakan. Taktil dulu, maaf. Taktil itu menolak. Oh, Allah itu nggak melihat begitu. Oh, ini dosa seperti ini. Jadi dia mengatakan Allah nggak melihat. Ya. Lalu takyif itu bagaimana? Takyif itu membagaimanakan. Allah itu melihat. Bagaimana sih caranya melihat Allah? Berapa sih matanya Allah? Waliyadzubillah. Jadi dia itu tanya bagaimananya begitu. Dan sebesar apa sih matanya Allah? Ini pertanyaan yang salah begitu. Ya. Tadi kan sudah saya jelaskan di awal tadi. Kita tanya gimana nih bakteri coli kita punya mata nggak? Dia punya mulut nggak? Dia punya alat apa sih kok bisa ngubah makanan kita? Kita saja nggak bisa. Nah, nanti insya Allah akan saya jelaskan pada waktunya ya. Kemudian ya, tamtsil itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi contohnya tadi Al-Basir, Allah Maha melihat, ya diserupakan. Allah itu melihatnya kayak makhluk melihat. Waliyadzubillah. Maka itu, nah ini larangan. Paham itu ya? Jadi kalau kita baca nama dan sifat Allah, kita imani sebagaimana apa adanya. Ya. Allah mengatakan Al-Basir, ya sudah, Allah itu Al-Basir. Allah beristiwa di atas ars, ya sudah kita katakan Allah itu di atas